Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud. Kita akan mulai dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Pulau Talaut, sampai di sana mengantar sembako. Selamat datang di podcast Ganyang Fraud. Selalu ingat, salam sadar resiko. Siap. Oke, untuk Insan Pegadaian, jadi podcast ini diinisiasi untuk mewadahi para karyawan, menginformasikan bahwasannya fraud itu adalah sesuatu yang dilarang. Dalam upaya ini, harapannya kita dapat meningkatkan keberanian dalam melaporkan hal-hal yang berbau fraud di lingkungan khususnya Kanwil 1 Medan. Telah hadir, terkejut ya bos ya? Terkejut. Di tengah-tengah saya, perkenalkan saya Gifari dan ada Abang Da Pak Tio Pak ya? Ini apa nih? Iya, boleh. Pante ya, Pante. Iya. Selamat, salam olahraga, Pak Tio. Ya, kebetulan tema kita hari ini adalah KPI, bukan sebuah alasan. Jadi mungkin Pak Tio boleh, jangan kayak orang interview gitu, selalu aja. Iya. Saya shock ini Jadi sebenarnya. shock ya sebenarnya, karena hostnya agak lain ya. Iya. Ini udah terekam Pak. Iya, betul. Yang manis sih lah senyumnya. Itulah. Oke. Jadi Pak, terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini kita perkenalkan adalah Mas Anggara. Terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di podcast Ganyang Fraud ini. Jadi selamat datang Abang Da Anggara Sulistyo. Beliau adalah Kabag Risiko Kredit dan Asuransi Kanwil 1 Medan yang kali ini menjadi bintang tamu yang super duper spesial Pak ya. Oke, siap. Ini adalah pertemuan pertama kita Pak ya di podcast ini Pak ya. Kayaknya gitu. Gimana perasaannya kok kayak baru di interview Pak? Perasaan saya nggak ngerti. Oke. Jadi Bapak Ibu, yang pertama ini adalah kita mau berkenan untuk memberikan sedikit cerita nih kepada Abang Da Anggara tentang perjalanan hidup dan karir selama bergabung di karyawan BUMN, Pegadaian kita tercinta nih. Wow. Monggo. Waduh, kalau perjalanan hidup nih ceritanya ya. Iya. Kita mulai dari karir aja kali ya. Masuk. Saya mulai berkarir di Pegadaian itu dimulai dari ketika saya mengikuti Prodip satu stan jurusan Pegadaian di tahun 2003-2004. Setelah itu saya pertama kali bertugas itu di CP Kisaran. Kisaran Pak ya? Iya, di CP Kisaran. Area Rantau Prapan? Dulu belum ada area. Oh, tidak ada area? Dulu langsung dari cabang ke Kanwil. Oh, langsung Kanwil Pak ya? Belum ada. Dulu pun passion belum ada. Oh, passion jadi pakai apa namanya? Siscadu? Siscap. Oh, Siscap namanya? Iya, sebelum Siscadu ada namanya Siscap. Itu sedikit. Terus saya mau dimutasi ke cabang, dulu ada namanya cabang Medan Tamrin ya. Kebetulan baru buka. Ya, saya dimutasi ke situ. Terus nggak terlalu lama saya bertugas di situ. Saya pindah lagi ke cabang Medan Karya. Oh, jadi pertama Bapak di Tamrin, terus di Medan Karya Pak ya? Iya, dari Medan Karya saya baru dimutasi lagi ke cabang Pangkalan Berandang. Oh, Pangkalan Berandang. Kampung saya tuh Pak ya? Langkat ya, T ya? Langkat itu. Oh iya Pak, T. Siap Pak. Berarti pengalaman sudah cukup jauh lah di Pegadaian. Untuk di ya? outlet, insya Allah pengalaman udah lumayan lah. Iya. Hampir sekitar 17 tahun 17 saya di tahun outlet. di outlet. Ya. Terus dari cabang Pangkalan Berandang saya pindah ke cabang Medan Utama. Medan di bawah Pak, memang Di cabangnya bawah. dari awal ya? Iya. Kebetulan begitu kan. Terus saya promosi, saya pindah ke cabang CPS Blang Pidi. Blang Pidi. Aceh Barat. Aceh Barat Daya. Iya, Aceh Barat Daya. Terus saya pindah lagi ke kantor area Banda Aceh. Terus ke cabang Tapak Tuan, CPS Tapak Tuan. Terus CP Gaharu. Terakhir saya mendarat di Divisi RKA. Manajemen Risiko Kredit dan Bagian Asuransi RKA, ya. Apa tuh Pak? Raden Kanjeng? Oh bukan. Bukan Raden Kanjeng. Raden Kanjeng Risiko Anggara. Kredit dan Asuransi. Risiko Kredit dan Asuransi. Ya, itu sekilas saja. Lumayan cukup panjang ya, Iya, lumayan. perjalanan karir Pak RKA ini. Ya, lumayan. Pak Anggara. Iya. Oke, kita masuk mungkin ke pertanyaan yang sedikit agak mengkerucut ya Pak ya. Mengkerucut ya. Dari tahun ke tahun. Jadi kan ini temanya adalah KPI bukan sebuah alasan untuk melakukan fraud Pak. Iya benar. Jadi benar. no excuse untuk melakukan sebuah fraud itu. Tidak ada alasan ya Bapak Ibu. Benar. Dari tahun ke tahun, target kan pasti mengalami peningkatan ini Pak. Iya, ya kan, benar. seiring itu juga kita sebagai karyawan terkadang dalam tanda kutip menghalalkan
segala cara bisa jadi seperti itu ya kan? Ada beberapa. Ada beberapa. Ada. Bagaimana target tersebut dapat dicapai sesuai SOP yang berlaku tanpa adanya perbuatan curang atau fraud kira-kira, Pak Tio? Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Dek Giva, ini aku saya suka. manggilnya Dek Giva. Dek ya? Giva. Iya. Saya Mas Tio ya manggilnya. Iya, boleh. Cas dulu biar masuk. Oke, Iya. sip. Diminum Pak kalau haus Pak. Ya, saya puasa. Betul puasa Pak Iya, ya. kebetulan Padahal saya hari lagi Selasa. puasa. Iya, Puasa saya Arafah. Puasa Daud. Oh, puasa Daud. Masuk. Jadi gini, Dek Giva, Iya Mas Tio. sebelum saya menjawab itu, kita harus tahu nih. Iya. Sebelum kita melakukan sesuatu itu, kita harus tahu apa dan untuk apa kita melakukan hal Melakukan itu, tersebut, iya. ya kan? Kan nggak mungkin kita konyol melakukan sesuatu tanpa ada Alasan yang kuat. alasan yang jelas dan tujuannya apa gitu kan. Jadi terkait dengan pertanyaan Dek Giva tadi, Iya Mas Tio. gimana cara mencapainya? Ya menurut saya pertama-tama kita harus membuat semacam list atau daftar Iya. dari komponen-komponen KPI tadi. List atau daftarnya komponen KPI tadi tuh mungkin bisa kita buat berdasarkan tingkat kesulitannya. Berarti prioritas. Iya, prioritas. Siap. Apa gunanya untuk membuat list komponen KPI tadi? Ya, untuk memprioritaskan mana yang komponen yang harus dikerjakan dulu, ataupun mana komponen KPI yang yang akan kita capai itu persentase effortnya berapa persen sih? Nah, gitu. bobotnya misalnya. ya, prioritaskan Iya, ya. misalnya seperti yang komponen KPI yang bersifat tetap, sehingga tidak mungkin mengalami penurunan gitu kan. Jadi kalau udah dicapai itu nggak mungkin turun lagi, yang sifatnya tetap Yang gitu ya sudah kan. fix Pak ya. Iya, ataupun yang sifatnya double impact gitu. Double Misalnya impact, ya. double impact itu kita mencapai satu komponen, kita mengerjakan suatu pekerjaan, tapi memiliki Kenapa Pak senyum-senyum Pak? Ada Iya. gangguan Pak ya? tapi memiliki hasil kepada dua komponen KPI gitu misalnya. Jadi satu kali kerja Dapat dua pulau terlampaui, gitu. double. Ngeteh dulu dong, biar Ngeteh, masuk. Ayo dong. Saya batalin nih puasa saya nih. Nggak Jangan. apa-apa ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya lagi puasa. Duh. Nah, jadi misalnya udah kita list gitu. Iya, asik. Gitu. Iya, maksudnya udah kita list tuh Oke. berdasarkan tingkat kesulitannya tuh Oke. kan. Terus nanti kan kita bisa ngerjainnya sekali jalan untuk semua komponen KPI. Iya. Tapi untuk masing-masing komponen KPI itu kita pasti punya presentasi effort dong. Betul. Misalnya Usahanya. presentasi effort kita bilanglah 100%. Asik. Komponennya ada 5. Iya. Nggak mungkin kita bagi rata dong. 20-20. Nggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, itu kita bagi tadi berdasarkan tingkat Beban kerjanya mungkin. kesulitannya. Kesulitannya. Dek Giva. Bener. Jadi pasti. mungkin prioritas satu bobotnya persentase effortnya mungkin 35%. Yang kedua 20%. 25 gitu kan. Sampai yang ujung akhirnya Tercapailah 100% full. Jadi sekali jalan semua achieve. Dan bahkan mungkin bisa melampaui kan. Karena ketika itu berjalan Inline ya ya jalannya. inline. Jadi kan ketika masih ada sisa waktu kita bisa pakai untuk exitnya gitu. Oh. Gitu sih kalau Berarti- tips dari saya sih. Memang pengoptimalan apa Pak ya? Berdasarkan Iya, kita harus kriteria mengetahui tadi. dulu gitu. Iya. Apa yang kita kerjakan, apa tujuannya gitu Iya. ya. Mungkin kalau untuk tujuan ya, mungkin kalau saya ya, tujuan itu mungkin bisa dijadikan motivasi. Iya. Ya namanya kita usaha ya, kerja dalam mencapai KPI itu kan nggak selamanya mulus deh gitu. Iya dong, Mas Tio. Siap. Jalan itu selalu berbatu dan berduri, benar kan? Pasti berduri Jadi, ya, walaupun pakai slop kena. Oh, duri sekarang agak bahaya. nih. Oh, durinya agak lain ya, Mas Tio ya. Jadi ketika kita mengalami hal tersebut, kita down lah bilang, mungkin tujuan tadi bisa jadi motivasi kita. Oh, aku harus tetap semangat nih demi tujuan untuk mencapai KPI ini tadi apa gitu kan? Exit kah ataukah bonus yang menjanjikan ataupun reputasi atau apa segala macamnya. Sah-sah saja berarti itu menjadi Sah-sah sebuah saja. motivasi, Pak ya. Motivasi. Selama tidak melanggar norma atau melanggar peraturan norma. SOP yang berlaku ya, Pak ya. Benar. Oke, berarti kita masuk ke KPI, Pak. Misalnya nih, bagaimana kira-kira pandangan dari Brother Tio tentang unit kerja yang mungkin melakukan kecurangan lah untuk mengejar KPI ini. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan sehingga ini bisa kita hindari? Jadi gini Dek Giva. Asik. Dalam hal apapun sebenarnya prinsip saya, yaitu kecurangan itu haram untuk dilakukan. Haram, Ya kan? berdosa.
banyak cara lain yang bisa kita lakukan tanpa harus melakukan kecurangan untuk mencapai sebuah target itu. target tadi gitu. Iya. Apalagi kita punya tim di Kanwil yang sangat support kan kepada di outlet kan, pada outlet kita untuk mencapai KPI tadi gitu. Jadi daripada melakukan kecurangan, saya lebih menyarankan untuk melakukan sharing session. Oh, lebih ke Ketika terbuka. misalnya outlet mengalami kendala dalam mencapai KPI atau apa, ya consulting ke tim support gitu. Atau mungkin mereka menemukan ide baru atau inovasi baru yang memerlukan ya support dari tim Kanwil atau untuk melakukan pilotingnya, apapun itu bentuknya, ya tinggal kita sharing aja kan gitu. Daripada kita diam-diam ngelakuin kecurangan. Oke, berarti menurut Brother Tio nih, apapun itu tidak ada alasan untuk melakukan Tidak itu ada ya, alasan curang untuk atau melakukan fraud itu. kecurangan. Karena memang dari view-nya Kanwil kita sendiri itu pasti memberikan senjata-senjata Pak ya, pasti kan. untuk mensupport program itu. Iya, benar. Tergantung senjatanya gimana nih, cara megangnya benar atau enggak. Sekarang senjatanya di kita, tergantung permintaan senjatanya apa nih, gitu kan. Dia minta granat, kita kan nggak mungkin ngasih AK-47 gitu Iya, ya nggak kan. mungkin. Jangan. Dia minta molotov, masa kita kasih first aid kit kan Iya, salah, jangan salah. ya kan? Iya, benar sih. Harus tepat sasaran Pak ya. Benar, tepat sasaran. Sebagai tim support kita juga Kita harus selalu tepat siap sasaran memberikan support. Siap. Pak Tio. Oke. Itu tadi seputar apa intinya Bapak Ibu sekalian, fraud tidak ada alasan untuk dilakukan. Ya Bapak Tio ya. Ya, benar. Tip dilihat dari sisi apa ya, mayoritas atau majority dari kecurangan dalam melakukan untuk mencapai sebuah KPI agar exit. Menurut Abang Dah, apa kira-kira yang paling sering dilakukan oleh teman-teman, mungkin ini yang paling sering dilakukan? Yang sering dilakukan teman-teman di outlet Iya, ya. yang simple mungkin. Kalau menurut sepengalaman saya, saya nggak tahu nih ya, ini masuk kecurangan atau enggak ya. Iya. Tapi sering yang saya temuin itu di outlet, selama saya bertugas di outlet itu adalah pemanfaatan program promosi yang kurang tepat guna gitu. Oh, oke. Maksudnya gimana? Secara komponen, secara komponen KPI, pencapaian komponen KPI dengan menggunakan program promosi tersebut, mungkin komponen KPI tersebut Mungkin akan kecil. tercapai ya. Oh, akan tercapai gitu. akan tercapai. Tapi esensi dari program promosi tersebut itu nggak tercapai. Nggak terserap. Jadi saya jelaskan tadi di awal, apakah ini termasuk kecurangan atau enggak, saya agak abu-abu nih masih bimbang mengkategorikannya Pak? gitu ya kan. Masih bimbang. Karena ya itu tadi digunakan. Ya misalnya tujuannya untuk Menaikkan apa misalnya? memberikan apresiasi kepada nasabah prioritas Oke, mungkin. bisa jadi. Tapi digunakan untuk menjadi gimmick kepada nasabah Yang lain mungkin. yang lain untuk di take over atau Oke, apa mungkin bisa, misalnya gitu kan. Itu yang maksud saya tadi itu Tidak tepat sasaran. tidak tepat sasaran. Secara KPI tercapai, tapi secara esensi dari program tersebut kurang. Iya. Gitu sih. Ibarat berarti kita pakai baju kemeja mungkin untuk tidur ya Pak ya. Jadi nggak tepat sasaran bisa dia. Jadi. Harusnya kan bisa pakai jadi. piyama Bisa atau pakai jadi. apa. Bisa jadi, Dek Giva. Gitu Mas Tio ya. Iya. Mungkin dari ketika seseorang melakukan ini tindakan kecurangan ini Pak, kira-kira biasanya tuh apa sanksi yang dijatuhkan dari lembaga yang berwenang kepada oknum ini untuk memberikan minimal efek pencegahan Pak, preventif dalam melakukan ini supaya tidak terjadi kecurangan berikutnya. Kalau menurut saya itu kan kalau spesifikasi sanksi itu sudah jelas sebenarnya diatur dalam peraturan perusahaan kita ya. Tapi seharusnya ya yang lebih diperhatikan itu adalah dengan sanksi yang tegas tadi, itu dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Harapannya ya. Iya, dan memberikan ya semacam apa ya? Pelajaran. Jadi pelaku itu nggak akan Melakukan itu melakukan lagi gitu karena udah ngerasa, berat nih sanksinya ternyata berat. kena mental kalau bahasa Medan di kita ya kan, kena mental kali lah. Jadi kalau dia ngelihat gejala-gejala seperti itu langsung dia menghindar atau melaporkan atau apa gitu. Atau terngiang, wah aku pernah ini nih, aku nggak mau lah kena itu lagi. Iya, aku sebagai ya itu bisa juga sebagai early warning dia kan, Early ketika warning dia systemnya. sudah pernah kena sanksi atas tindakan fraud yang dilakukannya.
ketika dia melihat mungkin gejala yang sama dilakukan oleh rekan kerjanya, mungkin dia bisa jadi semacam reminder, hai kawan, gitu Iya, kan. halo, Jangan. halo saudara, gitu Iya, kan. kan. Ketua, Mental masih sehat. Nah, jangan gitu kan misalnya. jadi Nggak mau cacat mental jangan, gitulah misalnya kurang aku udah pernah misalnya Iya, gitu ya. misalnya. Jadi Nggak enak gitu iya. ya kan. Udahlah, ada masalah, ayo bicarakan gitu kan. Jadi lebih ke apa ya Pak ya, di sesama rekan kerja tuh lebih apa ya, saling mengingatkan satu sama lain ya. Satu lain. Menjaga teman gitu kan. Karena mungkin sih. ya menjaga teman lah Iya. dan menjaga diri kita sendiri. Jaga diri, jaga teman. Karena mungkin ketika teman melakukan dan kita tidak tahu, bisa jadi kita ikan teri makan babat. Apa tuh? Ikut terlibat. Oh, iya kan? sekali. Jadi bisa jadi ikut terlibat ini. Ya kan Pak? Bener Pak ya? Benar sekali deh Giva. Oke, Pak Tio. Yes. Next question. Apa nih? Kembali lagi bahwasannya podcast kita ini Pak merupakan sebuah wadah, adalah bentuk perhatian kami dalam menyampaikan betapa merugikannya para pelaku fraud ini. Tentunya ya kan. Sebelum menutup jumpa kita episode kali ini Pak, udah mau tutup aja. Ada ngopi lagi lah Pak, agak haus nih. Ngopi lagi dong. Iya, boleh. Sebenarnya saya puasa loh ini, tapi ya udahlah. Ece aja. Oh, Iya, nggak kena siap, Pak siap. ya. Puasa apa nih tadi Pak? Puasa Daud. Puasa Daud. Iya. Oke, sip. Menutup jumpa kita pada kali ini Pak, mungkin dari Abang Da Anggara Sulistyo. Siap. Kira-kira apa key takeaways-nya? Apa yang bisa kita intisarikan dari podcast kita kali ini? Silakan, brother. Key takeaways ya. Iya. Kalau key takeaways saya dari melihat situasi dan kondisi saat ini, Asik. ya kan. Key takeaways yang paling tepat adalah anti fraud dan super exit adalah harga mati. Harga mati. Bisa, pasti bisa. Kan gitu. Bisa, pasti bisa. Tentunya dengan mengingat bahwa fraud itu sangat dilarang dan tidak untuk dilakukan ya Pak ya. Benar. Pasti. Makanya tadi disisipkan anti fraud harga mati. Anti fraud harga mati. Selalu ingat, salam sadar resiko. Asik. Oke, baik, luar biasa sekali Bang Anggara. Saya yakin bahwa Abang dapat memunculkan harapan baru, semangat baru, dan tentunya inspirasi bagi insan Pegadaian, khususnya Kanwil 1 Medan. Insyaallah. Ya Pak ya. Insan Pegadaian tadi adalah sebuah dialog sederhana bersama Bang Anggara selaku Kabak Risiko Kredit dan Asuransi PT Pegadaian Kanwil 1 Medan. Terima kasih kepada seluruh insan Pegadaian yang telah menyaksikan ya Pak ya. Yes. Kita pamit undur diri dulu. Kita pamit undur diri. Mungkin di next season kita akan nampil lagi Pak ya. Insyaallah. Tergantung Kalau bayaran. Tergantung kontrak. Diperpanjang apa enggak? Iya, tergantung bayaran. Pastikan para insan Pegadaian bersama kita berperan aktif dalam program Ganyang Fraud. Untuk setiap pelaporan fraud dapat melalui website di bawah ini, wbs.pegadaian.co.id. Di mana Kak? Bawahnya di mana Pak? Sini nih. Oh, di sini. Di bawah ini Pak ya. Entah bergeser ke sini atau ini. Tergantung editor. Tergantung editor. Pastinya seluruh kerahasiaan terhadap pelapor terjamin oleh perusahaan. Tetap waspada dan salam sadar resiko. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Siap. Kebalik papan, makan terasi. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tio. Iya, siap. Mohon maaf batal puasanya tadi. Itulah. Iya.